Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Oke, kita akan mempelajari mengenai cerpen atau cerita pendek. Ya, cerpen atau cerita pendek. Oke. Banyak sekali jenis teks ya. Salah satunya adalah teks cerita pendek atau cerpen. Nah, cerpen ini yaitu jenis karya sastra ya yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, sini ada definisi cerpen. Menurut H.B. Yasin, sang paus sastra Indonesia, yang disebut cerita pendek itu harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Ya. Menurut A. Bakar Hamid dalam tulisan Pengertian Cerpen, beliau berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai, antara 500 sampai 20.000 kata. Adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Sedangkan AOKH mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kisahan prosa pendek. Nah, jadi cerpen ini adalah prosa fiksi, ya, yang menggambarkan suatu peristiwa, ya, suatu kisah yang dialami suatu tokoh, ya, oleh tokohnya. Nah, untuk membedakan cerita pendek dengan novel atau teks lainnya, maka kita perlu mengetahui karakteristik, ya, karakteristik atau ciri-cirinya, sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut, ya, maka kita akan lebih mudah menganalisis sebuah teks untuk membedakan apa itu teks cerpen atau bukan. Bahkan kita akan juga lebih mudah ya memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat. Ya. Yang pertama adalah konflik tunggal, ya. Jadi konfliknya itu sedikit, bahkan hanya cukup satu saja. Lalu ada tokoh utama, tunggal juga. Nah, itu tokoh. Ya. Jadi di dalam cerpen itu tidak banyak melibatkan tokoh. Jadi konfliknya tidak rumit. Jadi artinya di dalam sebuah cerpen itu tidak melibatkan sebuah tokoh yang banyak. Ya. Lalu waktunya berdurasi maksimal 2 tahun. Ya. Nah, karakter katanya itu 500 sampai 5.000 kata. Nah, di dalam cerpen itu panjang ceritanya itu kurang lebih dari 10.000 kata. Ya. Oke, sebentar. Nah, lalu apalagi ciri-cirinya? Yaitu adalah bersifat padu. Nah, bersifat padu. Lalu singkat dan intensif. Ya, jadi tidak berbelit dan tidak melibatkan banyak tokoh. Ya. Nah, lalu isinya lebih pendek daripada novel. Ya. Jadi tidak lebih dari 10.000 kata. Ya. Ada yang menyebut bahwa cerpen itu dapat habis dalam 1 kali duduk karena isinya yang pendek dan singkat. Nah,
Cerpen ini tuh dapat mudah ditemukan di koran, di majalah, di internet. Nah, itu banyak ya. Nah, kumpulan cerpen yang dibukukan itu disebut antologi cerpen ya. Antologi cerpen. Nah, lalu ada lagi cerita yang hampir mirip ya. Yaitu cerita yang mirip ya dengan cerpen namun ditulis dengan lebih singkat, bahkan tidak melebihi 1.000 kata. Itu ada disebut dengan fiksi mini atau flash fiction. Nah, meskipun ditulis secara singkat ya, fiksi mini itu tetap harus utuh ceritanya ya. Tuh. Lanjut ya. Lanjut ya. Konflik ya. Tadi ya. Konflik tunggal itu identik dengan satu persoalan dan satu pesan ya. Satu pesan. Lalu ada konflik persoalan terdiri atas konflik personal ya. Konflik personal itu konflik psikologis ya. Lalu ada konflik antar personal, misalnya konflik dengan orang lain, itu antar personal ya. Lalu ada konflik situasi, misalnya konflik diri dengan situasi sekitar, contohnya situasi sosial, politik, ekonomi, bencana alam dan lain-lain ya. Tadi lalu ada tokoh utama. Nah, di dalam sebuah cerpen itu bisa tunggal, aku, saya, dia, si A, bisa pula dalam jumlah penentu atau mereka. Nah, tokoh utama pun itu tergolong dua jenis ya. Ada tokoh manusia dan tokoh yang dipersonifikasikan. Nah, itu apa? Hewan, tumbuhan, benda-benda dan lain-lain. Nah, jadi tokoh itu merupakan individu atau seseorang yang menjadi pelaku dalam cerita. Ya. Nah, tokoh dalam cerita pendek biasanya berkaitan dengan nama, usia, jenis kelamin, tipe fisik, jabatan atau keadaan kejiwanya, ya, kejiwaannya. Ya. Tokoh itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama tadi tokoh utama, protagonis. Ya. Nah, tokoh utama protagonis itu tokoh yang memegang peranan utama, tokoh utama dalam cerita ya. Nah, tokoh utama itu ya, itu terlibat dalam semua bagian cerita. Ya. Jadi dia bersifat sentral. Ya. Kedua adalah tokoh antagonis. Ya. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang karakteristiknya itu berlawanan dengan tokoh utama. Ya, artinya tokoh ini berperan untuk mempertajam masalah dan membuat cerita itu menjadi hidup dan menarik. Ya. Ketiga, tokoh pelerai ya, tiga. Nah, protagonis. Nah, protagonis itu apa? Tokoh yang tidak memegang peranan utama di dalam sebuah cerita. Jadi tokoh protagonis itu biasanya tidak terlibat ya dalam semua bagian cerita. Jadi berperan apa? Berperan sebagai penghubung antara tokoh protagonis dan antagonis. Itu protagonis. Lalu ada tokoh bawahan. Nah, tokoh bawahan itu disebut juga tokoh figuran ya, yang tidak sentral kedudukannya di dalam sebuah cerita,
tapi kehadirannya itu sangat-sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung si tokoh utama tersebut. Ya. Oke. Waktu. Nah, penulis fiksi Josip Novakovich ya, tahun 2003 mengatakan cerpen itu meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun, umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Ya. Lanjut. Nah ini ya. Ya sangat-sangat. Kita lihat dulu. Nah ini kita masuk unsur cerpennya dulu ya. Ya, oke. Oke, yang pertama adalah unsur pembangun cerita pendek. Ya. Sebagai sebuah karya sastra, ya, cerita pendek memiliki unsur pembangun, ya, unsur pembangun yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan pokok cerita atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Ya. Artinya tema itu adalah gagasan dasar yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, misalnya, ketika membaca cerpen tentang perayaan Hari Pahlawan, pasti kamu akan menemukan ide cerita yang mengangkat masalah nasionalisme ataupun sikap rela berkorban. Ya. Tuh. Ya. Jadi tema itu bisa menyangkut masalah sosial, politik, ekonomi, moral, agama, ketuhanan, percintaan, atau spiritual. Nah, jadi tema ini seringkali disinonimkan dengan ide atau tujuan utama sebuah cerita. Lalu ada sudut pandang. Nah, dalam cerita, sudut pandang itu sangat penting. Jadi umumnya pengarang itu membagi atas sudut pandang pelaku dan sudut pandang pengamat. Nah, sudut pandang pelaku itu sebelum menulis ya, perlu kita ketahui sudut pandang yang paling efektif untuk cerita yang akan dibuat. Nah, jika penulis ini menjadi peserta cerita, dia bisa memilih sudut pandang pelaku orang pertama. Dengan demikian, si penulis itu menggunakan istilah aku atau saya di dalam ceritanya. Lalu ada sudut pandang pengamat. Di dalam sudut pandang pengamat ini itu ya, jika penulis tidak mau menjadi pelaku sudut pandang orang pertama, penulis dapat berdiri di luar cerita. Penulis lebih bebas mengatur sebuah cerita. Penulis menjadi penonton cerita dan berlaku seperti dalang yang tahu segala-galanya atau sudut pandang pengamat. Ya. Lalu ada latar atau setting. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan tempat di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, akan tetapi juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi latar menggambarkan setting yang mendasari peristiwa dalam cerpen tersebut secara visual. Artinya latar atau setting ini peristiwa-peristiwa dalam cerita yang dilatar belakangi oleh tempat, waktu, maupun situasi tertentu. Yang pertama adalah latar tempat. Latar tempat itu adalah latar di mana pelaku berada atau ceritanya terjadi, misalkan di sekolah, di kota, di ruang, dan sebagainya. Sedangkan latar waktu adalah kapan cerita itu terjadi, pagi, siang, malam, kemarin, besok, atau sebagainya. Sedangkan latar suasana adalah dalam keadaan di mana cerita terjadi, misalkan sedih, gembira, ya,
dingin, damai, sepi, dan sebagainya. Itu latar suasana. Ya. Lanjut adalah alur. Oke. Alur atau plot. Ya. Alur ini adalah rangkaian peristiwa di dalam cerpen atau jalinan peristiwa. Ya. Jalan cerita di dalam sebuah cerpen. Ya. Dengan kata lain, alur ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat atau kausalitas. Ya, hukum sebab akibat atau kausalitas. Ya. Nah, di dalam alur itu mempunyai tahapan. Misalkan ada alur perkenalan, lalu ada konflik mulai terjadi, klimaks, ya, atau puncak ketegangan, lalu ada anti klimaks dan penyelesaian. Ya. Nah, di sini ada alur maju. Alur maju adalah penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai terakhir. Sedangkan alur mundur, penceritaan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Sedangkan campuran itu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Ini ada plot. Ya. Tokoh atau penokoh. Oke. Bahas ini. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam peristiwa, ya, di dalam peristiwa sebuah cerita. Ya. Sedangkan penokohan adalah pelukisan tokoh cerita. Jadi beda ya, tokoh dan penokohan. Penokohan adalah pelukisan tokoh cerita. Pelukisan tokoh cerita itu baik keadaan lahir maupun batinnya, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, dan adat istiadatnya. Tokoh cerita yang ditampilkan atau oleh pengarang harus memenuhi syarat, ya, syarat kewajaran dan seperti kehidupan. Kewajaran apa yang dimaksud? Kewajaran yang mengandung bahwa tokoh cerita adalah manusia yang wajar, yang mempunyai pikiran dan perasaan. Seperti kehidupan mengandung maksud bahwa kehidupan tokoh cerita haruslah seperti kehidupan manusia pada umumnya. Ya. Jadi dalam melukiskan sebuah tokoh cerita, ya, pengarang menggunakan dua teknik, teknik ekspositori dan dramatik. Ya. Nah, teknik ekspositori itu penelukisan tokoh yang dilakukan dengan memberikan deskripsi atau uraian secara langsung. Ya. Sedangkan dramatik, pengarang melukiskan tokoh melalui berbagai aktivitas yang dilakukan tokoh cerita, baik aktivitas verbal maupun non-verbal. Ya. Oke, lanjut amanat. Nah, amanat ini adalah nilai-nilai yang bisa kita petik di dalam kisah. Nilai tersebut selalu berhubungan dengan tema yang mendasari cerpen. Ya. Jadi, untuk menemukan amanat tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf maupun 1-2 bab, tetapi harus membaca keseluruhan cerita sampai selesai. Ada dua cara untuk mengungkapkan pesan atau amanat, yaitu secara eksplisit dan implisit. Secara eksplisit itu pengarang mengemukakan pesannya secara langsung, tertera di dalam sebuah ceritanya. Sedangkan implisit, pengarang mengemukakan pesan secara tidak langsung. Ya. Oke, lanjut. Unsur ekstrinsik. Oke. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membentuk cerita pendek dari luar. Ya. Yang pertama adalah latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu merupakan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis di dalam membuat cerpen.
Nah, yang mempengaruhi penulis apa aja faktornya? Ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Lalu ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakang pengarang ini mencakup tentang pemahaman faktor-faktor atau motivasi ya pengarang untuk membuat sebuah cerpen. Ya, yang mendorong si penulis dalam membuat cerpen. Yang pertama adalah riwayat hidup si pengarang atau penulis. Lalu kondisi psikologis. Nah, kondisi psikologis adalah pengarang biasanya mood-nya, ya, motivasinya. Karena sangat mempengaruhi, ya. Contohnya si pengarang sedang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerpen yang sedih juga. Lalu ada aliran sastra. Nah, aliran sastra ini berpengaruh ya dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerita di dalam cerpen. Ya. Nah, saya akan membahas ini dulu sebentar. Peta cerpen. Oke, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Yang pertama adalah permulaan atau perkenalan. Ya kan? Oke, perkenalan itu adalah pembukaan cerpen yang menuturkan apa, siapa, di mana, kapan, dan mulai masuknya konflik. Ya. Lalu ada masuk konflik. Nah, konflik itu secepatnya dimunculkan. Konflik merupakan unsur yang menimbulkan persoalan di dalam cerita. Ya. Nah, ini perkembangan konflik. Nah, lalu ada konflik dalam diri manusia itu sendiri. Kita bahas ya. Dan kejiwaannya, spiritualnya, falsafah, dan seterusnya. Lalu ada konflik manusia dengan lingkungan. Ada ketegangan atau suspense. Ini. Nah, pengarang itu harus mahir di dalam membuat menyusun serentetan ketegangan, suspense. Ya. Klimaks. Nah, klimaks ini bagian yang menantang pengarang untuk unjuk keterampilannya. Pada bagian pengarang ini ya, menggiring semua bahan cerita menuju satu klimaks cerita. Lalu pengakhiran atau ending, epilog. Nah, ini. Setelah cerpen diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai suatu klimaks, pengarang melakukan pemecahan atau penyelesaian. Jadi, ya, di dalam sebuah cerpen ada penyelesaian, ada klimaks, anti klimaks, ya. Nah, ini anti klimaks. Alur cerita yang menggiring pembaca dari sajian klimaks menuju akhir cerpen. Bagaimana akhirnya? Itu ada kejutan, surprise, ya. Nah, di akhir cerita juga dapat membuat cerita yang menarik, memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Pengarang harus mengolah akhir cerpennya agar alur berpikir pembaca menemukan suatu surprise. Oke. Sebelum saya ini, kita masuk ke struktur dan ke bahasa. Ya, sedikit. Yang pertama adalah abstrak. Ya. Abstrak merupakan tahap pengarang memberikan ringkasan. Ya, inti dari cerita yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa rangkaian kejadian. Lalu ada orientasi. Orientasi merupakan tahapan pengarang yang menceritakan latar yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Ya. Jadi biasanya orientasi itu tidak hanya terfokus pada satu tempat, waktu, ataupun suasana. Karena di dalam cerita itu banyak terjadi peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Lalu ada komplikasi. Komplikasi itu adalah urutan kejadian yang saling terhubung secara sebab akibat. Ya, sebab akibat kejadian sebuah cerita. Di dalam struktur ini bisa ditentukan karakter atau watak dari tokoh cerita. Nah, karakter atau watak dari tokoh ini bisa muncul karena sulitnya permasalahan yang mulai muncul.
Lalu ada evaluasi. Evaluasi merupakan struktur dari konflik yang terjadi dalam cerita yang arahnya ke titik klimaks atau puncak permasalahan dan mulai muncul gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Ya. Lalu ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari sebuah evaluasi. Ini sebelum resolusi ada evaluasi. Nah, evaluasi itu merupakan struktur dari konflik yang terjadi dalam cerita yang arah titiknya atau puncak permasalahan tadi ya. Lalu ada koda. Nah, koda ini merupakan pelajaran atau nilai yang diambil dari sebuah cerita. Koda merupakan hikmah yang terkandung di dalam cerita. Nah, biasanya dapat diketahui setelah membaca semua cerita dari awal hingga akhir cerita. Nah, koda itu isinya nasihat, amanat, pesan, atau peringatan dari penulis untuk pembacanya. Ya. Terakhir, ya, ada langkah-langkah supaya kalian mampu menulis cerita pendek dengan baik. Yang pertama, pilih ide cerita. Ya, ide cerita. Pilih salah satu di antara puluhan atau ratusan peristiwa yang pernah kamu alami, yang paling mungkin untuk digubah menjadi cerita pendek. Lalu adalah buat garis besar sebuah ceritanya. Setelah menentukan peristiwa, buat garis besar cerita seperti membuat tahapan alur cerita. Lalu kembangkan garis besar cerita menjadi cerita. Ya, garis besar cerita menjadi cerita. Garis besar cerita ini yang sudah dibuat dapat dikembangkan menjadi cerita pendek. Lalu yang terakhir adalah periksalah keruntutan dan kelogisan cerita. Ya, jadi setelah cerita selesai ditulis, periksa dulu keruntutan dan kelogisannya sehingga cerita itu menjadi runtut atau logis. Ya, oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia mengenai cerita pendek. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.